Sebelumnya kita simak dulu informasi ini pemirsa, di mana 8 hari sejak mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo banding atas putusan sidang Komisi Etik Polri, hingga kini Sekretariat KKEP belum menerima memori banding. Hingga hari ini mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo belum memberikan memori banding atas putusan sidang Komisi Etik Polri yang memecatnya kepada Sekretariat KKEP. Meski begitu, Divisi Propam Polri Biro Waprov telah melakukan persiapan sidang banding etik yang akan dipimpin perwira bintang 3. Hal ini diungkap Kadif Humas Mabes Polri pemirsa dalam keterangannya pada Jumat siang. Sesuai peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2012, Sambo memiliki tenggat waktu selama 14 hari untuk mengajukan memori banding terhitung sejak putusan etik dibacakan. Sampai dengan hari ini, informasi dari Pak Karwat Prof untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Divkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3. Dan sepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Ya, 21 hari memori banding. Ya, ulangi 21 hari memori banding diputuskan. Apakah diterima atau ditolak, nanti hasilnya akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Ya, minggu depan tentunya dari Biro Watprov ini bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar obstruction of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan masalah obstruction of justice, baru sisanya dari 35 orangnya kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Ya, beliau ini masih punya tanggungan akan menyidangkan lagi 28 orang lagi pelanggaran kode etik. Ya, dengan klasifikasi tentunya secara teknis dari Pak Karwat Prof yang akan mengetahui, dan tentu hasilnya juga akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media ini sebagai bentuk konsekuensi dari Bapak Kapolri agar kasus ini juga dibuka secara terang-benderang dan apa. Ya, di mana proses banding masih berlangsung, bahkan menunggu memori banding dari pihak Verdi Sambo. Mungkin saya tanya kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, boleh Pak diberikan kita perkembangan ini Pak, sebenarnya siapa-siapa saja Pak yang sudah ada keputusan PTDH Pak? Selain Pak Sambo juga ada Pak Cuk Putranto. Kalau yang lainnya ini prosesnya bagaimana Pak? Baik, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kadif Humas itu kami pantau terus perkembangannya. Kemarin itu untuk sidang kode etik profesinya itu sudah dimulai kepada 6 tersangka kasus obstruction of justice ini. Dan ini kemungkinan yang akan diselesaikan dulu. Nah, kemarin sudah diawali yang tersangka obstruction of justice ini terhadap Cuk Putranto, itu sudah ada putusan kode etik yang memberikan sanksi administrasi PTDH. Nah, kami masih dalam monitor apakah yang bersangkutan akan melakukan banding atau tidak, karena masih punya waktu 3 hari untuk menyampaikan pernyataan banding. Nah, sekarang ini masih berproses, terus ada BW, Kompol BW, Baikuni Wibowo, ini pada hari ini masih berjalan, belum selesai sepertinya. Dan ini terus nih, karena sidang komisi kode etik itu kan sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu ya, satu sidang satu terduga pelanggar. Karena kemungkinan para tersangka obstruction of justice ini akan menjadi saksi terhadap masing-masing mereka. Oke Pak, semua tersangka mulai dari Cuk Putranto, Baikuni, Arif, Agus, Hendra, ini semuanya kapasitasnya mengenai CCTV atau adakah hal lainnya Pak? Untuk Hendra ini Pak, apa perannya Pak? Kan terkait dengan penetapan tersangka ke-7 orang itu kan sudah dibuat klasternya. Klaster yang pertama yang melakukan pergantian digital voice recorder itu ada 4 orang, itu termasuk itu di dalamnya yang ada tersangka sekarang ini AKP Irfan Widianto. Nah, itu masuk. Nah, baru klaster berikutnya yang kedua
melakukan pemindahan transmisi dan perusakan, yaitu ada kelas ini ada yang kemarin sudah diputus PTDH, sanksi administrasinya Cuk Putranto, dan sekarang sedang berjalan ada BW, Baikuni Wibowo. Baru ada klaster yang ketiga yang perannya itu memerintahkan, menyuruh ini dan memindahkan, itu ya FS sendiri, terus turun ke BJP HK Henry Kurniawan, terus ada KBP AR Arif Rahman. Nah, baru ada klaster lain yang terakhir itu masih dalam proses pemeriksaan, belum bisa ditentukan dia perannya. Sementara untuk prioritas penegakan kode etik profesi dalam pantauan dan penilaian kami, ini prioritas para tersangka ini berurut, yang setelah FS yang ke-6 ini terkait dengan obstruction of justice. Nanti ini saya luruskan ya, terkait dengan soal perintah pemerintah itu bukan soal itu saja tuntutannya, juga ada kan tuntutan terkait dengan melanggar larangan melakukan permufakatan pelanggaran. Nah, kan ini diawali dari yang memberi perintah. Di situ ada permufakatan melakukan pelanggaran. Sehingga ada perintah untuk melakukan penghilangan atau perusakan barang bukti, sehingga ada pelaksanaan perintah memindahkan atau merusak CCTV misalnya seperti itu. Baik, mungkin sekarang saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, masih baru 2 ya mengenai PTDH, selain Pak Sambo ada Pak Cuk Putranto. Menurut Bapak, semua tersangka obstruction of justice tersebut pantas tidak Pak untuk diberhentikan tidak hormat dari kepolisian PTDH? Bagi tadi sampaikan Pak Yusuf Martin terkait dengan klaster 3-4 ini kesalahannya sangat fatal sekali. Sanksi berat PTDH itu layak untuk dilakukan karena bagi etika profesi, tentunya etika profesi kepolisian, obstruction of justice ini sama seperti dengan etik profesi yang lainnya. Ini adalah malpraktek yang sangat merusak marwah kepolisian. Bagaimana mungkin seorang anggota kepolisian tiba-tiba melakukan obstruction of justice yang tentunya ini sudah harus disadari sejak awal bahwa itu adalah pelanggaran yang sangat berat. Merekayasa sebuah kasus itu tentunya adalah kesalahan yang sangat fatal gitu loh. Bagaimana mungkin sebuah penegakan hukum dilakukan dengan rekayasa. Makanya sanksi PTDH ini sangat penting untuk juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali. Sekaligus bagi kepolisian ini adalah bentuk upaya reformasi kultural di tubuh kepolisian seperti itu. Oke, Pak Parianto boleh menambahkan atau mungkin Bapak setuju atau tidak bahwa sudah sepantasnya mereka diganjar PTDH, bagaimana Pak? Bagi saya ya, itu saya tidak bisa mengatakan itu sepantas. Seandainya yang kita itu saat itu adalah termasuk pidana dan dia melakukan, nah itu pantas ya. Dan itu juga kita bertentangan dengan apa yang menjadi keharusan daripada seorang polisi ya, dari etika kelembagaan itu kan kita harus menaati hukum yang berlaku, kemudian karena kalau di dalam kode etik itu kan ketentuannya kan sangat umum gitu ya, tidak takut tuh begini itu hukumannya begini gitu. Hanya di situ tuh disebutkan bahwa misalkan tidak mematuhi perintah atasan, itu doang, hukumannya nanti pada misalnya 8 tahun dia itu nilai dan melaksanakan perintah atasan. Nah, makanya itu kalau dalam kasus ini ukurannya bagi saya apabila dia itu ya itu adalah dia mengetahui itu satu memang rekayasa untuk menghilangkan satu tindak pidana, itu kan satu tindak itu yang membantu di dalam apalagi ini. Baik, Pak Arianto, kita nanti perbaiki ya komunikasi dengan Bapak karena memang agak sedikit terputus-putus. Nanti saya coba perbaiki. Mungkin saya ke Bang Martin. Kalau dari kuasa hukum bagaimana? Layak tidak mereka semua di PTDH kalau memang benar-benar bersalah dalam obstruction of justice? Jadi kita tidak boleh lupa bahwa kasus ini adalah kasus yang paling gempar ya di Indonesia ya. Ada kejahatan sistematis yang dilakukan oleh instrumen negara ini yang disebut dengan kepolisian yang dilakukan oleh oknum segini banyak.
Kalau contoh yang kita berikan itu contoh yang normatif-normatif saja, saya pikir ini akan menjadi kenang-kenangan buruk dan tidak akan menjadi suatu keputusan yang membuat efek jera bagi yang lain yang ingin coba-coba. Itu yang pertama. Meskipun mereka menyesal pun jangan dengarkan PTDH begitu? Saya bilang tadi kan kalau menyesal, kalau ketahuan menyesal. Kalau nggak ketahuan jangan-jangan lagi sambil ketawa-tawa minum wine. Kita tidak tahu. Bisa saja itu. Nah yang kedua, saya pikir tim SUS maupun IRSUS sudah memiliki hitungan matematis. Siapa dari 100 orang ini yang akan terindikasi kuat melakukan tindak pidana. Ancamannya nggak main-main loh, maksimal 12 tahun. Jangan sampai nanti mereka sidang etik ternyata tidak dipecat, terbukti melakukan tindak pidana, sidang etik lagi. 2 kali kerjaan. Jadi siapapun yang nanti di PTDH, kita semua maupun purnawirawan maupun LSM sahabat Polri harus legowo. Itulah yang terbaik bagi kepentingan bangsa ini. Lalu yang kedua, harus legowo juga nanti kalau publik ya seperti kasusnya yang pernah korupsi itu ya, tapi tidak dipecat kan akhirnya Kapolri tegas membuat satu peraturan baru ya yang memungkinkan untuk PK. Nah untuk orang-orang yang nanti diperiksa dan ternyata tidak di PTDH, jika ada dari hasil-hasilnya itu yang dianggap publik seharusnya dia di PTDH, Polri dan sahabat Polri dan purnawirawan harus legowo juga. Kalau ada permintaan dari publik untuk dilakukan PK, apa manfaatnya? Agar kepolisian lebih baik lagi ke depan dan dipercaya oleh publik. Jangan sampai kita punya sistem hukum cacat karena penegak hukum tidak dipercaya oleh rakyat. Penegak hukum kita harus dipercaya oleh rakyat supaya kuat bisa menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa ini. Demikian, Mbak. Terima kasih. Oke, memang ini menjadi hal ketika etik PTDH menjadi ancaman atau mungkin ganjaran yang paling berat pemirsa. Lantas bagaimana nanti dengan pidananya pemirsa? Mengingat memang rencananya berkas dari 7 tersangka obstruction of justice sudah dikirimkan ke JPU Kejaksaan Agung pemirsa untuk diteliti. Kira-kira berapa tahun ya ancaman hukuman untuk mereka? Sesaat lagi.